Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin memperkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, M. Tiffen Febiansa sebagai pemateri pertama, dan Etikinasi sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Nafadia Indah Putri Antoni sebagai pemateri ketiga. Struktur finansial. Struktur finansial atau sering juga disebut struktur keuangan dapat diartikan sebagai cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan modal sendiri, mengartikan struktur keuangan sebagai cara bagaimana perusahaan membiayai aktivitasnya. Struktur dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham. Dalam pengelolaan bidang keuangan, salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh yang mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Manajemen dihadapkan pada suatu keputusan penting dalam masalah pemenuhan kebutuhan dana dari berbagai macam sumber alternatif yang berasal dari dalam perusahaan, atau yang bisa disebut juga internal financing, dan dari luar perusahaan yang disebut juga external financing. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya dari dalam perusahaan, akan tetapi ada kalanya kebutuhan dana sudah semakin meningkat karena pertumbuhan perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan harus menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu berupa hutang atau yang sering disebut juga debt, maupun berupa ekuitas apabila perusahaan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan menggunakan hutang saja, maka ketergantungan perusahaan pada pihak luar akan semakin besar dan risiko keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan dituntut untuk menetapkan suatu keseimbangan finansial antara aktiva dan pasifa yang dibutuhkan. Perimbangan dalam aktiva baik secara absolut maupun relatif akan tampak pada struktur kekayaan. Sedangkan perimbangan dalam pasifa baik secara absolut maupun relatif akan tercermin pada struktur finansial. Perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis guna mempelajari kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya dalam melakukan keputusan pendanaan. Untuk itu, dalam penetapan struktur keuangan, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Weston dan Brigham mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi struktur keuangan perusahaan, yaitu yang pertama pertumbuhan penjualan, yang kedua stabilitas penjualan, yang ketiga struktur saingan, dan yang keempat struktur aktiva, yang kelima sikap manajemen, dan yang terakhir sikap pemberi pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etikinasi dengan NPM 1951020316. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai krisis finansial dan industri perbankan. Krisis finansial menurut ahli ekonomi, pengertian krisis finansial secara sederhana adalah suatu keadaan di mana sebuah negara yang pemerintahnya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya dalam masalah finansial. Menurut Arafat, krisis finansial global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, memberi dampak besar pada negara-negara Asia yang sedang berkembang. Ketika Indonesia mempunyai hutang terhadap negara lain dan bunga dari hutang tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, tetapi pendapatan di Indonesia tidak mengalami pertambahan akibat krisis ekonomi global. Yang ini membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya. Yang selanjutnya ada Reserve Bank of Australia yang mendefinisikan bahwa sebuah sistem keuangan yang stabil sebagai sistem di mana setiap kegiatan transfer dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam diakomodasi dengan baik oleh perantara keuangan, pasar, dan struktur pasar. Oleh karena itu, ketidakstabilan keuangan adalah suatu kondisi di mana jatuhnya sistem keuangan karena mengganggu kegiatan-kegiatan ini dan memicu krisis keuangan.
Beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan juga bisa disebabkan oleh peran arus modal internasional melalui transmisi internasional, seperti pola perdagangan, tekanan nilai tukar, dan investasi asing yang menyebabkan efek menular. Di Indonesia benar-benar merasakan dampak negatif dari krisis keuangan ketika sektor perbankan mengalami krisis. Krisis keuangan tersebut menyebabkan ekonomi Indonesia harus mengalami kontraksi yang luar biasa dengan pertumbuhan PDB minus 13%. Selanjutnya ada 4 jenis krisis keuangan yang kerap terjadi, yaitu krisis utang atau debt crisis, yang kedua ada krisis mata uang atau currency crisis, yang ketiga ada krisis perbankan atau banking crisis, dan yang terakhir ada krisis inflasi atau hyperinflation. Suatu jenis krisis keuangan dapat memicu krisis keuangan dalam bentuk lainnya. Misalnya krisis mata uang yang terjadi di suatu negara juga bisa berkembang menjadi krisis utang dan krisis perbankan. Demikian pula halnya, krisis perbankan dapat berkembang menjadi krisis utang dan krisis mata uang dan krisis inflasi. Hal ini berarti krisis keuangan dapat bertransformasi dengan cepat karena keterkaitan yang erat antara berbagai variabel keuangan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, perbankan itu sendiri menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dan perbankan juga sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi sektor keuangan. Dan berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri dari Bank Umum dan BPR. Perbedaan utama Bank Umum dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta dalam lalu lintas pembayaran, serta tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam kegiatan dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas. Tugas Bank Umum secara umum ada 2, yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau disebut dengan funding dan menyalurkannya yang disebut dengan lending. Fungsi Bank Umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah agent of trust atau agen kepercayaan, yang di sini artinya bahwa bank membawa kepercayaan dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Yang kedua ada agent of equity, agen ekuitas atau permodalan, yaitu bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpan dana, pemberian pinjaman, dan lainnya. Yang ketiga ada agent of development, yaitu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan bank mampu memberikan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Nah, kemudian jenis bank dibagi menjadi 5 sesuai dengan klasifikasinya, yaitu ada jenis bank dari fungsi menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bank sentral, yaitu yang merupakan badan keuangan milik negara yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan, serta menjamin kegiatan tersebut akan menciptakan kegiatan ekonomi yang stabil. Yang kedua ada bank umum atau bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan berdasarkan pada prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya ada sifat umum pada bank umum adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir seluruh di wilayah Indonesia. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR, bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Yang selanjutnya ada jenis bank dari kepemilikan. Dalam kepemilikan, bank terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada bank milik negara atau pemerintah, yang kedua ada bank milik swasta atau nasional, yang ketiga ada bank milik asing, dan yang keempat ada bank campuran. Yang selanjutnya ada jenis bank dari status, yaitu yang pertama ada bank devisa, adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan perekonomian dengan mata uang asing. Dan yang kedua ada bank non-devisa, yang artinya bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara yang luas. Biasanya hanya bisa dilakukan dengan negara-negara tertentu. Yang selanjutnya ada jenis bank dari penentuan harganya, yang berdasarkan penentuan harga, bank dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bank konvensional, yang menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal dengan spread based, serta metode fee based, yang artinya menghitung biaya yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada bank syariah, yang menetapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak terkait dalam penyimpanan dana dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafada Indah Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mencerminkan antara lain dalam inflasi yang rendah dan stabil. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan tingkat kebijakan yang dikenal sebagai IB 7DRR yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tingkat inflasi yang diinginkan. Namun, transmisi keputusan BI 7DRR pencapaian target inflasi beroperasi melalui saluran yang sangat kompleks dan tunduk pada jeda waktu. Cara-cara di mana penyesuaian BI 7DRR mempengaruhi inflasi sebagai tersebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini mencerminkan tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia melalui penyesuaian instrumen moneter dan target operasional dengan efek sebagai variabel ekonomi dalam keuangan sebelum akhirnya mempengaruhi inflasi dengan tujuan mengaruhi inflasi pada masyarakat. Setiap pengurangan suku bunga terlihat cenderung merangsang kegiatan ekonomi dan pada gilirannya memicu inflasi akan mendorong pekerjaan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dalam penekanan permintaan upah yang lebih tinggi. Produsen kemudian akan memberikan upah kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi. Mekanisme transmisi kebijakan ekonomi moneter ini bekerja dengan jeda waktu. Jeda waktu dapat bervariasi tergantung pada saluran tertentu. Saluran nilai tukar biasanya beroperasi lebih cepat, meningkatkan perubahan suku bunga dalam pembisnis transtup dengan crowdfunding bisa memperoleh dana dari sebuah dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah diketemui sekalipun. Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau transnasional. Jasa pembayaran seperti PayPal atau otomatis mengubah kurs pada mata uang. Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan investasi konsumen. Di antaranya dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja, menyamarkan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang sedang dibangun. Perkembangan fintech global menunjukkan secara pusat finance perkembangan di sebagai sektor, mulai dari strata pembayaran, pinjaman, lending, perencanaan uangan, dan investasi, retail, pembiayaan, remitasi, riset keuangan, dan lain-lain. Metode penelitiannya, kerangka penelitian dimulai dari mana layanan keuangan yang bisa dilakukan oleh bank sekarang lebih mudah dengan teknologi. Layanan seperti pembayaran deposit dan pinjaman pengelolaan investasi semakin mudah, murah, dan lebih cepat tanpa perlu datang ke bank. Mikro kecil dan mencegah UMKM, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha mencegah usaha ekonomi produktif. Regulasi pengaturan dalam mendukung pengembangan, adopsi peraturan pembiayaan, remitasi, riset keuangan, dan lain-lain. Metode penelitiannya, kerangka penelitian dimulai dari mana layanan keuangan yang bisa dilakukan oleh bank sekarang lebih mudah dengan teknologi. Layanan seperti pembayaran deposit dan pinjaman pengelolaan investasi semakin mudah, murah, dan lebih cepat tanpa perlu datang ke bank.
mikro kecil dan mencegah UMKM, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha mencegah usaha ekonomi produktif. Rafilasi pengaturan dalam mendukung pengembangan, adopsi peraturan berkaitan tanda tangan, koordinasi antara lembaga dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi finance dengan lingkungan bisnis yang kompleks. Upaya dari otoritas jasa keuangan adalah penerbitan ketentuan regulatory sandbox, kebijakan lebih adaptif terhadap laju inovasi akibat semakin kecilnya respons tim otoritas, pengaturan memperkecil gap waktu perubahan industri dengan peraturan tanpa mematikan inovasi, perizinan smoothing, pengawasan memberikan kesempatan bagi pengawasan untuk mendeteksi risiko lebih dini, penerbitan POJK nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjaman peminjam langsung berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending. OJK akan menyusun tentuan lainnya antara lain tentang crowding digital banking. Sekian materi dari saya, apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.